sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadati maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani rahimahullah ila hadal jimasyafina bi an Allah yuhi darajatihim wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim bid-din wa dunya al-akhirah al-fatihah Rahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Hunalikal walayatu lillahil haq wa khairun sawaba wa khairun ruqba. Faqala Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ini pagi alhamdulillah kita dapat berkumpul di majlis ini sama-sama. Kita mudah-mudahan dalam limpahan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh pagi ini juga kita beat lawan ijazah namanya lah. Jadi yang dibeatakan, yang dijajahkan tentang ilmu hakikat 5 tahun yang lalu lah di Berau. Aku ditakoni orang apa tujuan bayar dan ijazah. Nama anak ini keluarga guru sekompol lah yang mengajarkan kita waktu 600 orang ada pada waktu itu. Tapi menakan-nakan kada yang mendatangi lah berdoa aja gitu nah. Apa arti bayat dan apa itu jajah. Apa arti bayat dan ijazah? Yang dibayatkan dan diijazahkan masalah ilmu hakikat lah. Yang dibeatakan dan dijajahkan tentang ilmu hakikat. Ilmu masalah mengenai sebenar-benar diri. Benar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita beatkan, kita ijazahkan tentang ilmu hakikat. Asalnya dari Syekh Zaman Ahmad Dhani. Dari sini kita berbicara tentang sejarah Syekh Zaman Ahmad Dhani secara singkat lah. Jadi ditanya kemarin pada pernah ditakoni orang di Banjar-Banjar mulai belum kursuah nak mis di Banjar sampai sekarang kada pernah ditakoni orang. Jadi macam-macam semi aku dapat itu ya. Waktu di Berau ditakoni orang. Guru sahai sana itu memang BBA-nya aku disumpul waktu hal keberapa itu nah kira-kira 6 tahun yang lalu aku BA disumpul di Jalan Pendidikan 4 nah sekitar 18 orang lah campur orang Berau, orang Palehari, orang dan Pagar ya itu Sungai Tabuk ada. Jadi itu yang dilakukan apa itu bayat dan apa itu jajah. Bayat ini coba dalam Quran allazina yubayyi'unaka wa innama yubayyi'unallah. Sebenarnya bayat yang dimaksud dalam Al-Quran itu dalam Al-Quran orang Quraisy nih berjanji lawan Nabi untuk damai itu nah. Diambillah bahasa bayat oleh para ulama lah untuk dijadikan perjanjian juga bayat ini lah. Jadi bayat itu seseorang berjanji kan yang dibayatkan tentang ilmu hakikat nih. Ilmu hakikat ini mengenai tentang masalah sebenar-benar diri. Kesimpulannya sebenar-benar diri kita apakah itu diri jasmani atau rohani pada hakikat.
sebenarnya maksud pada hakikat ini ujar Mu'alim Sukun, beliau 25 tahun di Mekah. Menurut Nabi ini bukan berpendapat, kesimpulannya min nuri Muhammadin. Ini bayat tentang masalah sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi bukan berpendapat. Min nuri Muhammadin adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal iza nujira syariati, apabila dipandang pada syariat anan nur wa ismun min asma'i subhanahu wa ta'ala, bahwa itu nur adalah nama dari nama-nama Tuhan. Wa anna Muhammad, apabila dipandang itu Muhammad bisyariati pada syariat adalah ismun min asma'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nama dari nama Nabi kita. Ini kalau dipandang pada syariat. Ada lagi jenjang yang ketiga, wiza nujra bil hakikat, kalau dipandang pada hakikat bahwa nur anna nur wa nur jatnya. Ini nah tulisannya wiza nujra, ini wiza nujra. Ini 5 ini dipandang artinya. Nah, iza nujra bil hakikati. Kalau tadi pada syariat, ini pada hakikat. Anan nur. Nah, bahwasanya nur. Wa idza nujira bil hakikati, kalau dipandang pada hakikat, anan nur, sesungguhnya itu nur. Ismu salah nah. Anan nur, nur jat nih ismnya 3 nih. Salah lah. Wah, nur itu nur jat, ini bukan nama lagi sudah nih. Jadi sudah, itu caranya lah. Wa anna Muhammadan ya. Nah, wa anna Muhammad. Apabila dipandang pada hakikat bahwa Muhammad itu adalah diri yang mulia, diri Nabi yang mulia, jatuh saripah aja, artinya diri Nabi yang mulia. Jadi kalau dilihat lah, ada syariat bahwa diri kita ada hubungan dengan nama Tuhan. Nur kan nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Berarti sudah zikir lawan selawat nih, kalau dipandang pada syariat. Majuan sedikit di belakang. Weja nujira fil hakikati, apabila dipandang pada hakikat bahwa diri kita ada hubungan diri Tuhan lawan diri Nabi, namun kita tetap bukan Tuhan, bukan Nabi. Ini ada hubungan aja, ada hubungan nih apa ya kawi kan zaman juga nggak ada hubungan, nggak ada apa-apa. Ini masalah multahiqah atau masalah hubungan. Ini arti bayat seorang berjanji ingin menghubungkan diri pada syariat dengan nama Tuhan dan dengan nama Nabi. Semua nama Tuhan baik, mudah-mudahan diri jadi baik. Harapan kita dari dunia sampai alam akhirat. Dan berjanji juga ingin mulia, nama Nabi kan nama mulia nih. Semoga diri baik lawan mulia, itu tujuan. Jangan harap ini kayaknya bisa ya Tuhan memuliakan. Baiklah mulai nah proses ini kan ngekos itu sini panglah. Dan aku merasa juga potongan yang kayak ini. Pak baca ke banjir suara kayak ini, Pak ini sudah pesan nih banjir bila turun kena Joko masih lockdown Joko. Sadar Joko bagian kalau lawasan bujur ya. Ada kegandangan jelas aku bertamu jangan. Nah habis sudah. Apabila dipandang pada hakikat bahwa diri ada diri Tuhan, diri Nabi. Tidak ada orang yang lebih hebat dari diri Tuhan, diri Nabi. Ya, tahun berapakah guru Tarmizi nih bawa perguruannya.
Guru Haji Tamrin, maksudnya salam lebih dulu pada aku ya Allah. Ke Makkah, rupanya Tirmizi ini Makkah guru beliau karena orang Laos di Makkah kan. Guru September ini menukar kitab aku dia mau pelajari, datang kemari adalah guru Tirmizi mau kemari, nang ditakon akan sutil benar kan, sudah bisa dikisahkan ini diulang kembali supaya jelas lah. Nah, ini ditakon ke beliau nah. Asyari'atu bila hakikatin adilah wal hakikatu bila syari'atin batilah. Ini aja ditakonakan karena di dalam kitab-kitab tasawufnya ada, maka dijelaskan sama juga di kitab aku tulis juga tuh, maka juga jelaskan ini rahasia pengarang harus ada rahasia pengarang. Dasar jujur datang tuh orang umur 85-an ada, kalau kan masih 73 kan, kita dulu pertama Darussalam beliau. Ini kalau artinya syariat tanpa hakikat hampa, dan hakikat bila syariatin tanpa syariat batal sia-sia, ini aja kita kenakan. Jadi penjelasan yang benarnya kayak ini nah, tulis lagi kan pakai ini kan Haji Mak yang pengurus ini nah tulis aku. Jadi kayak ini nah, tulis sampai guru Tirmizi itu meminjam kertas untuk menulis untuk kaca keras. Saya bilang tulis saja ya kalau ada tetamu di muka kan, tetamunya di jalan jati ini nah, ini kalimat-kalimat yang diwalam yusamin nabina. Alam yusamin nabiyu sallallahu alaihi wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala di alamil hakikat illa bin nur. Tidak memberikan nama nabi kita akan namanya yang maha suci dan maha tinggi pada alam hakikat, melainkan hanya dengan nur. Yang nyaman dipaham, nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat. Alam hakikat ini alam sebelum ada alam semesta. Alam hakikat tuh kosmik, dia orang ada polisi ini umar lawas. Alam kosmik itu apa tuh kosmik dunia tapi tahu juga sama ini sekalinya alam di atas dia alam sebelum ada selesai ya Joko. Iya kan ya kalau tak apa iya kan benar itu bahasa ini ya kalau Nabi memberikan nama diri Tuhan, nama suci dan nama tinggi pada alam hakikat, melainkan hanya dengan nur. Alam hakikat itu alam sebenarnya, alam sebelum ada alam. Hanya satu nama aja, nur aja. Ini nama Nabi, nama Tuhan di alam hakikat memberikan nama Nabi kita. Tapi sumbernya itu nanti dilihat dari mana. Itu dari Tuhan juga. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu. Nabi bertutur bukan dengan kehendak hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu dari Allah. Kemudian yang kedua, ini kalimatnya wasama. Nah, subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Isma nabihi fi alamil hakikat illa bi Muhammad. Nah, gitu. Sallallahu alaihi wasallam ini kan tambahan aja lah supaya manis kedengarannya tuh. Wasamma subhanahu wa ta'ala memberikan nama yang maha suci dan maha tinggi isma nabihi akan nama nabinya di alamil hakikat pada alam hakikat bila bi Muhammad, melainkan hanya dengan Muhammad. Jadi nah
Tuhan memberikan nama nabinya. Ini kan ini dimaksudnya di sini Muhammad. Kalau nabi itu kan banyak. Jadi Tuhan memberikan nama nabinya, padahal hakikat hanya dengan nama Ahad juga satu aja. Nah, ini perlu diketahui. Tuhan, ini Tuhan nih memberikan tahu namanya kepada nabi kita. Pada ketika itu nabi kita di alam syariat. Ini alam syariat, kita di alam syariat. Atau istilah orang Bahari di alam syahadat. Di alam nyata yang kita lihat dengan mata kepala, kita raba, kita pijak. Itu ngarannya alam syahadat. Tuhan memberikan tahu namanya kepada nabi kita berada di alam syariat atau di alam syahadah, mulai dari Allah sampai subur. Jumlahnya 90. Nah, diperintahkan, dianjurkan kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Lalu diberi nama ma'rifat. Nah, memberi nama ini bukan nabi, ulama. Tapi yang disalahkan kita menghargai ulama, karena ulama pewaris para nabi-nabi. Diberi nama ma'rifat. Nama nabi di alam syariat jumlahnya 201 nama. Nah, kalau anak biar jelas hati di dalam akhirat. Aku hafal bahari ini kada apa, anak nyaman-nyaman aja lagi ini kan Tuhan sudah. Nah, kembali kepada pertanyaan guru tambahin di sini kedua nah. Asyari'atu bila hakikatin. Nama Tuhan di alam syariat itu jumlahnya 99 nama. Bila hakikatin. Apabila tidak sama dengan nama Tuhan di alam hakikat, atilah. Jadi istilah mu'alim syukur cari ikam ya. Mungkin ini kan banyak ikam lah. Cariilah sini. Cari dari 99 nama Tuhan yang sama dengan nama Tuhan di alam hakikat. Nur aja tuh cari ya. Nur aja. Ini dikatakan nur nala nur. Itu untuk mencari, ini rumusnya lah. Kemudian yang kedua, hanya nur aja nih. Nur. Jadi nur nama Tuhan di alam hakikat. Dan ada juga nama Tuhan di alam. Ini katakan waman jama'a bainahuma. Barang siapa mengumpulkan keduanya. Fakatah kabar dikatakan orang itu benar. Sidik. Nanti sudah dijelaskan tentang sidik kemarin. Kemudian yang kedua. Asyariatu nama Tuhan nama Tuhan di alam asyariatu yang kedua nama Nabi di alam syariat 201 nama. Nah, bila hakikatin jika tidak sama dengan nama Tuhan tidak dengan nama Nabi di alam hakikat artilah hampa cari dari 201 nama dari nama Nabi. Saya kira-kira sama dengan nama Tuhan, nama Nabi di alam hakikat, nama Muhammad saja tuh. Nah, jadi Muhammad itu nama Nabi di alam hakikat, nama Nabi di alam syariat kumpulkan kedua supaya bujur nih, supaya benar diri nih, supaya bujur diri nih. Kalau mu'alim syukur mengatakan ilmu hakikat, kalau Syekh Zaman mengatakan ilmu hakikat, yang kita beatkan masalah ilmu hakikat lah. Kalau mu'alim syukur ilmu membujurkan diri. Nah, ini dibahas Banjar kan. Kalau guru J mengatakan ilmu mengenal asal diri, ilmu mengenal sebenar-benar diri. Kalau guru Haji Anak mengatakan ilmu menyempurnakan diri. Nah, karena pun banyak guru dulu yang karena rajin belajar ya. Nah, jadi sambungnya pelang wal hakikatu bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat batal. Nama Tuhan dalam hakikat kalau kada sama lawan nama Tuhan dalam syariat batal. Nama Nabi dalam hakikat kalau kada sama lawan nama Nabi dalam syariat batal. Arti batal itu sia-sia. Kesimpulan waman jama'a bainahuma. Ini orang bari apal bener naskah ini. Waman jama'a bainahuma. Barang siapa mengumpulkan keduanya faqad tahaqqaqa maka baru dikatakan benar dirinya. Nah, benar apa yang diyakininya, nah, benar apa yang dirasakannya.
maksudnya kayak itulah. Apa ini maksud wa majama'a baina? Barang siapa mengumpulkan keduanya, maksudnya nama Tuhan lawan nama Nabi. Apakah pada syariat dan pada hakikat lah. Kemudian kumpulkan keduanya, ya Nur Muhammad. Nah ini dikatakan hakikat. Nah kita beat pada malam ini tentang pada siang pagi hari ini tentang ilmu hakikat, ilmu masalah sebenar-benar dirilah. Nah ini sumbernya dari Syekh Muhammad Dhani. Nah kita baca secara bancap aja lah. Ini kita baca secara sejarah singkat dari Syekh Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman atau Syekh Saman bin Derajat. 1. Bahwa Syekh Qutbikul Aktab. Beliau adalah seorang Syekh Qutbikul Aktab, kutub, setiap kutub, kepala dari para wali-wali kutub, masa itulah. Wahwal waliyu Masyadul Mahbah bi Rasulillah, dan beliau adalah salah seorang wali yang sangat bersangatan mencintai dengan Rasulullah, sama kayak guru sekumpul nih. Wah, kecintaannya Nabi luar biasa. Banyak orang baca selawat, cuma ada kecintaannya. Sini itu selawat, di sini penghayatannya, kecintaannya nih. Ya kadang diceritakan lah, sehingga diperlihatkan oleh Tuhan ramahnya kepada kita lah. Wa yara Rasulullah yaqadzatan wa manama. Beliau melihat Rasulullah pada waktu bangun, wa manama, dan pada waktu tidur. Wa yastami'u bi Rasulillah yaqadzatan, dikasih khidmatihi, seseman berkumpul dengan Rasulullah pada waktu bangun karena kebanyakan berkhidmatnya. Oh Nabi ini luar biasa kita lah. Wa yaqulu Sayyid Ali Al-Khawas rahimahullah, berkata Sayyid Ali Al-Khawas, la yaqulu abdun maqamal irfan illa bil mahbah wa bi wasilati nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak sempurna hamba, tidak sempurna seseorang hamba untuk mendapatkan makom pengenalan. Ini ma'rifat terbagi kepada dua lah. Pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatun nafsi. Ma'rifatun nafsi ini aja mengenal sebenar-benar. Ini pakai jalan hakikat. Jadi kesimpulannya, makom ini hanya dua. Kesimpulannya lah, makom hanya dua. Satu makom ma'rifat. Nah, yang kedua makom hakikat. Makom ma'rifat ini ma'rifatullah, yang mengenal segala asma sifat dan apanya, sampai zatnya, sampai kepada panah, panopana, sampai kepada bakol dan bakol. Ini makom ma'rifat. Kalau makom hakikat hanya panal isi gerak ini Nur Muhammad aja. Hubungan diri kita lawan diri Tuhan, lawan diri Nabi. Caranya dengan panal isi gerak aja. Jadi kada sempurna seseorang hamba mendapat makom ma'rifat. Maksud ma'rifat di sini apa? Ma'rifat di sini ma'rifatun nafsi, bukan ma'rifatullah lah, illa bil mahabbah. Di samping kita ma'rifatun nafsi, mengenal diri, ditambah dengan kecintaan, dengan berselawat, kalau bersumpah dengan saya cari hafsinya. Nah, wabiwa silati nuri Muhammadin, bisa mendapat makam ma'rifat, makam ma'rifatun nafsi atau makam hakikat lah, dengan wasilah Nur Muhammad. Bisa juga dengan wasilah Nur Muhammad langsung. Li'anna Allah amara al-mu'minina muttaqina bil wasilah. Karena Allah memerintahkan akan mereka-mereka yang beriman dan yang bertakwa yang bertakwa dengan berwasilah. Tujuannya litaqarrub, agar dekat dengan Tuhan. Dia orang yang berwasilah, Nur Muhammad dirinya dekat. Karena Nur Muhammad yang pertama kali Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Wallahi dan Tuhan dan diperintahkan dengan berwasilah, tujuannya agar diri dekat. Wallahi agar diri ada hubungan bijati muqaddasah dengan diri Tuhan yang suci, wa bijati syarifah, dan juga ada hubungan dengan diri Nabi yang mulia. Jadi ilmu hakikat atau jalan wasilah tujuan untuk menghubungkan diri lawan diri Tuhan, diri Nabi lah. Jangan mengaku Tuhan dan juga jangan mengaku Nabi lah. Ini syaratnya. Kalau kena mengaku lembur kali ada mengaku Nabi, ya ribut pasti tuyukannya pada.
Karena pernah datang bertiga sini malam, ada malam Sabtu, di telepon aku bisa tunggu dulu 9 ada aku udah sampai beli ngajar udah bisa kita mana tuh. Datang di bertiga suruh masuk. Kesimpulannya, ini orang dari dari Matapura. Guru ibadah mana kampungnya ini? Kan ini tahun ini kampung Jawa kan, Jepang. Tunggu hilang kan? Tunggu hilang. Kurang tunggu hilang kan dia jauh ya. Ada guru ibadah pendek. Aku ini sambil menjaga-jaga juga penderin kan. Kalau orang kena mengucik-ucik apa-apa ya. Aku ingat jual jin, malah aku aja aku. Sekali putingannya kayak ini, akhirnya bersumpah ada kisah gue. Kisah apa Joko? Selawat datang dari Matapura, masalah Nur Muhammad dari Palangkaraya. Bisa pian kada tahu Joko. Betul kalau aku juga pada tahu, aku juga kalau memang kada tahu ya. Ini punya aku pada kada tahu. Mungkin juga kan, ini pernah bersumpah berkisah. Selawat dari Matapura, masalah Nur Muhammad dari Palangkaraya. Kalau pian gue kada tahu ya kok. Gak semua tahu ya kalau ada tahu kasarnya kalau hanya tahu lalu datang aja ya kalau pernah nyakar bebeat kan aku letakkan belang tanya dia nyampe tahun aku jawab itu aja beat ditarikan tanggung jawab mau ngapang beat ini di sisi manusia lawan di sisi Tuhan di sisi Nabi Janualim ya kalau sampai akan ini nang mengaku di Banjar membeat dari manusia itu bodoh orangnya sekalipun judi ya kalau beliau mengamanati ikam menjekina menyampaikan mintuna urutan mengajukan syukur aku diandok nomor 7 nomor 1 bodoh ya kalau itulah kan aku dikeninggal ya kalau habis orang Banjar ikam kata kalau aku kayak peguru kayak ini kada tahu aku kalau Palangkaraya juga bapak musiran Banjar lagi ya Allah ini karena kan Banjar entah untuk merata tetap ya berarti kada anak berusia Banjar ya aku di Palangkaraya kami dengan dandan orang ini mencari kebenaran sejarah yang mana dulu masih ada di tamban yang dulu pada apa lagi kalau jadi ini memang berbahaya lah madakan guru anu nih guru alim sepenuh kunci putuh ya orang Banjar bertakon kenapa karena kalau yang dia makan itu dituktiram itu ada wali sudah sekarang belum ada ilmu tasawuf ini kan sempurna lagi enak jadi wali. Ini dilihat orang nambah pendidikan kan lebih banyak daripada itu nah alim ya kalau cuma kan bisa ceramah ini betakolon aku iyalah ya itu aja ya kalau bujur juga kalau secara akal aku berpikir jual kenapa kayak itu ya misalnya biasa aja lah nah nyaman didengar kan ada protes orang kita awamnya inggit pun tahu orang berpendidikan lain lagi penilaiannya lah nah ini nama bahaya benar jajal wasilah jalan mendekatkan diri tadi lah habis sudah kafalis salfi cukup bagi orang yang salih kita termasuk orang salih nih bil fana wal isyarak bin Nabi sallallahu hanya dengan fana dan isyarak di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup itu aja. Nah, waqala Sayyid Ali waqala Sayyid Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samani rahimahullah berkata Syekh Saman apa kata Syekh Saman Ahmadani bi awalil badisil wujud kalau kita ingin dekat diri lawan Tuhan kalau ingin ada hubungan diri lawan diri Tuhan dan diri Nabi menurut Syekh Saman bi awal barisi dengan yang pertama nampak bagi yang ada nampak dilihat nampak dilihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad asalnya atau yang ada dilihat Nabi asalnya Nur Muhammad alam semestanya belum ada begitu Jabir bertanya dikatakan Nabi kepada Jabir karena itu yang pertama dilihat oleh Nabi kita Nabi ini hebat orangnya tahu dalam ilmu awalin wal akhirin gitu nah jadi dengan yang nampak dengan yang pertama yang nampak bagi yang ada yang nampak yang ada yang dilihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad dan itulah diri kita yang sebenarnya yakni bil fana wa isyraq binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hanya dengan fana dan isyraq di Nur Muhammad
litaqarrubi wallahi agar diri dekat dan agar diri ada hubungan dinai di faidi rabbaniyah untuk mendapatkan faid rabbaniyah limpahan kasih sayang dari Tuhan. Maqala aidan Syekh Zaman berkata pula wa minka akrimna bi ilmin azalin wa amalin ila inqida'il ajal. Darimu hai Tuhan kemuliaan muliakanlah kami. Ternyata untuk mendapatkan kemuliaan menurut Syekh Zaman bi ilmin azalin dengan ilmu azali. Karena tafsirnya di bawah lah. Wa amalin ujar Syekh Zaman dan amalkan ila inqida'il ajal sampai akhir hayat. Yakni bi ilmin hakikin. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat. Ilmu mengenai tentang sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunalu amdad diperoleh amdad ini mandat lah. Mandat. Nah kalau istilah bahasa SK lah mandatnya wal faid dan diperoleh faid limpahan. Waqala aidan Syekh Suman berkata pula Rabbi habli wa atba'ina ilal muna wal maqasid. Hai Tuhan berikanlah kepada hamba ini ujar Syekh Suman dan pengikut hamba nailal muna agar tercapai cita-cita di dunia wal maqasid dan agar tercapai maksud kita nih mati dalam keadaan husnul khatimah. Maksud kita roh kembali sampai kehadiran diri Tuhan diterima dengan rahmat dan ridhonya itu maksud dah. Nah kalau maqasid ini jamak masjidun masajid ya. Kalau laki mendapat banyak bintari gitu. Ini bisa berdua sangat. Ini kan seorang tiga yang jamak nih kan nggak ada kau arti dua aja. Selebihnya tuh terserah. Kalau jamam tahajum dan munah-munah kalau. Nah, jadi untuk menjadi sebagai pengikutnya, ini kan nanti bahasanya nih, Tuhan ujar sesama, berikanlah kepada hamba dan pengikut hamba harapan seseman supaya tercapai cita-cita dunia dan tujuannya kena kembali. Jadi kita berharap kayak kita nih supaya sebagai pengikutnya. Jadi yang pertama kita warisi ilmu yang diwariskan beliau, ya ilmu hakikat. Nah kemudian amalannya di bawahnya, nah yang amalannya tarikat, tapi ini hendak berubah belum pasang nih wirdu khususiyah ya, dimakai musuh. Sabar udah kibat. Yang lain ada juga aja pakai rame itu jangan sabar. Ada suara yang baik kan yang malah wakaf. Amun pun ini ketepihan lagi kan. Hanya kok paksa-paksa aja ya kalau. Nah, sudahlah. Itu caranya sebagai pengikut beliau karena beliau ini perguruan Syekh Makrak. Pelampaian termasuk Gursu pun ambilkan jalan hakikat ini nggak dilihatkan Tuhan keramah beliau. Kita kadang menginginkan keramah. Kita ingin selamat aja. Amun diberikan, jangan heran nih sekarang jemaah kita di Sungai Tatas lah. Nanti percaya, nami orang mana? Jadi jar kaum di jalan Kalimantan, toh kan sapu papan tulis guru aja, katanya itu yakinnya kalau anak kedua rajin baca salawat itu aja. Tadi bertarekat ini bapak ada anakku. Tahu salawatnya sudah kubagi, sudah berdulu pada mencerita ini sudah bagi kalau cuma orang tahun kali ini mukul. Tapi mama latang, lu aku kan beri salawatnya kalau tapi dibacanya 20 kali dalam sehari salaman kada ada gawenya ya buma aja ya kalau percaya kan. Ini aku dibawain di arah Suken Idol masih lockdown nih joko lagi bagian Kalimantan lockdown lagi joko lagi. Jangan heran kamu. Lalu sudah ada percaya ya kalau bukan kita mencari cahaya. Kita ingin selamat aja lah. Ini kada boleh beramal ini jangan. Amalkan aja kan. Bisa aja dengan sendirinya aja. Kamu kan enak.